Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ke 13, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mengicak-icak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turut hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetakan setiap kali mereka mengkehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesan dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dalam orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Tema kita pada saat ini, dua saksi yang tak terkalahkan. Dua saksi yang tak terkalahkan. Rasul Yohanes menuliskan tentang dua saksi Allah. Mereka disebut sebagai kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah. Penggambaran Yohanes tentang dua saksi ini sangat mirip dengan dua nabi besar Allah, yaitu Elia dan Musa. Di zaman Elia, kuasa Allah dinyatakan dengan menutupi langit supaya jangan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan, sehingga timbul bencana kelaparan yang hebat. Lukas pasal 4 ayat 25. Musa dengan kuasa dari Allah mengubah air menjadi darah dan mendatangkan tulah-tulah atas bangsa Mesir.
Kedua saksi Allah ini mewakili nabi-nabi Allah yang diutus untuk memberitakan kesaksian bagi Allah, walaupun mereka diserang oleh iblis, binatang dari jurang maut. Mereka tetap setia bersaksi sampai akhir. Mereka telah menjadi kesaksian bagi semua orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaumnya. Tentang angka-angka di dalam kitab Wahyu, bentuk sastra apokaliptik membuat angka-angka ini lebih bermakna simbolis daripada harafiah. 42 bulan atau 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. Angka 3,5 ini adalah setengah dari angka 7. Dan angka 7 sendiri sering dipakai sebagai simbol kesempurnaan. Karena itu angka 3,5 ini bisa diartikan setengah dari sempurna, tidak lengkap atau tidak sempurna. Ini melambangkan bahwa malapetakan, kejahatan, pemerintahan yang jahat tidak terjadi semalam-malaman. Suatu saat akan berakhir, dibatasi oleh waktu dan kehendak Allah. Dunia yang penuh dosa ini sering kali menolak berita tentang Kristus disampaikan oleh saksi-saksinya, dan dunia selalu mencari cara untuk menghalangi pemberitaan Injil. Walau demikian, kita umat Tuhan mempunyai tugas untuk menjadi saksinya. Kita mungkin tidak sampai menghalangi ancaman ketika membagikan iman kita, sebab yang sering terjadi, kita malu bersaksi atau takut ditolak. Akibatnya, kita memilih berdiam diri dan terjebak pada egoisme. Lebih buruk lagi, jangan-jangan memang tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita saksikan kepada orang lain. Jika kuasa Injil Kristus benar-benar telah mengubah hidup kita, maka kita akan menemukan cara untuk membuat orang lain mengetahuinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saksi-saksi yang telah dinyatakan oleh Allah di bagian ini adalah menunjukkan betapa hebatnya kuasa dan sekaligus pemeliharaan Tuhan bagi setiap ciptaannya di bumi, terutama kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Angka ini ada yang dipakai dengan masa kesulitan yang dihadapi, dan angka yang ketujuh melambangkan angka yang sempurna, di mana pekerjaan Tuhan dinyatakan di situ. Jadi, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu takut tentang angka-angka ini, karena angka adalah Tuhan yang berkuasa sejak hari sampai hari terakhir. Tetapi yang perlu kita takutkan, jikalau tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam setiap hari-hari yang kita lewati. Karena jika ada hari yang tidak ada Tuhan bersama dengan kita, pasti kita binasa. Karena ingat bahwa kuasa Tuhan tidak ada satupun yang bisa membatasi, dan tanpa kuasa Tuhan tidak ada juga manusia yang bisa melewati detik, jam, hari, di mana hari-hari kita hanya Tuhan yang menguasai. Itulah sebabnya pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tidak perlulah takut kita terhadap penghukuman, tidak perlulah kita takut terhadap siksa. Tetapi yang perlu kita takutkan sekarang adalah jikalau tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mulai saat ini mari kita mengoreksi diri, supaya tahu bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan atau tidak. Jika kita tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, maka pasti banyak penderitaan yang kita alami, dan di dalam penderitaan itu tidak ada kekuatan kita untuk mampu melewati saat-saat yang sangat genting di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, ajarkan kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga bisa kami taat dan setia. Terlebih lagi, selalu kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga bisa kami mampu melewati hari-hari yang begitu sulit untuk tetap berjuang dan tetap bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.